إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل في علاه إبراهيم خليلا صلوات ربي وسلامه على آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga semua kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hanya kepadanya kita memohon, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan kepada seluruh para pengikutnya ila qiyamis sa'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini, khatib ingin menyampaikan sebuah tema tentang banyaknya kemudahan di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya agama kita agama yang paling mulia di sisi Allah, yaitu agama Islam. Di dalamnya banyak sekali kemudahan. Agama yang mudah, yang ini adalah salah satu bentuk bukti rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara banyak kemudahan kita bisa dapatkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, dan sesungguhnya Allah tidak menginginkan kesukaran untuk hamba-hambanya. Di antara kemudahan yang bisa kita saksikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk memaksimalkan dan memperbanyak amalan di bulan mulia, di bulan yang banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakannya untuk setiap amalan. Di antara kemudahan yang bisa kita dapatkan bahwasannya ketika kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, Allah mengabarkan di dalam Al-Quran teruntuk orang-orang yang mereka ditimpa oleh penyakit, orang-orang yang mengalami sakit, mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit atau dia sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra, dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka dan dia bisa gantikan puasanya di hari yang lain sampai dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk kemudahan yang kedua, yang lainnya, yaitu kemudahan untuk orang-orang yang mereka sedang bersafar. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk berbuka
ketika seseorang dia melakukan perjalanan dan dia mendapatkan kesulitan, merasa berat di dalam safarnya, Allah tidak memaksa. Dibolehkan untuk orang-orang yang bersafar untuk berbuka, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh mengganti puasanya di hari yang lain. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama terkait orang-orang yang bersafar. Orang-orang yang bersafar ada dua keadaan. Ada kalanya orang-orang yang bersafar ketika dia mendapatkan kesulitan dan dia merasa berat untuk berpuasa, maka yang lebih utama dia berbuka. Berbuka kalau memang dia merasakan berat dan dia merasakan sulit untuk berpuasa di saat dia safar. Di dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, Jabir bin Abdullah berkata, kana Rasulullah SAW fi safarin. Bahwasannya Rasulullah SAW ketika bersafar, faru'azihaman. Nabi SAW mendapatkan orang-orang ramai berdesak-desakan. Warajulan qad dhullila alaih, yang ternyata di dalam keramaian ada seorang yang dia sedang dinaungi oleh orang-orang yang banyak. Dia dinaungi dari terik panasnya matahari dan dia merasa berat. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadha, siapa ini? Faqalu shaim. Kemudian orang-orang di sekitar orang-orang berkata kepada Nabi SAW, orang ini sedang berpuasa ya Rasulullah, sehingga dia dinaungi. Dia dinaungi karena orang menyaksikan dia merasakan kesulitan di dalam puasanya. Faqala Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisa minal birri as-saumu fis safar. Sesungguhnya bukanlah suatu kebajikan orang yang dia berpuasa ketika dia sedang safar. Hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang apabila dia dalam keadaan bersafar dan dia merasakan keletihan, kesulitan yang memuncak di dalam dirinya, kata Nabi SAW, laisa minal bir, bukanlah satu kebajikan orang yang dia sedang bersafar dan dia kesulitan lantas dia berpuasa. Kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya seorang muslim dia ketika berpuasa merasakan kesulitan, selayaknya yang paling utama adalah berbuka. Inilah bukti kemudahan yang diberikan oleh syariat Allah, syariat yang paling mulia di muka bumi. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga mengingatkan, kalau kita di dalam safarnya, kalau seseorang di dalam safarnya dia tidak merasakan kesulitan. Contoh misalkan ketika kita bersafar naik pesawat, perjalanan 1 jam, ini adalah salah satu bentuk safar yang sangat mudah. Tidak perlu untuk membatalkan puasa, tidak perlu. Selama masih ada kemudahan, maka yang lebih utama untuk orang yang berpuasa, dia tetap berpuasa di dalam safarnya. Inilah kondisi, dua kondisi tergantung kondisi orang-orang yang ketika dia berada di dalam perjalanan atau dalam bersafar. Di dalam sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa safar, fi yaumin har, yang mana ketika itu hari sedang panas, hatta yada'ur rajulu yadahu ala ra'sih. Bahkan ada di antara kami orang yang dia meletakkan tangannya di atas kepalanya min syiddati har, karena dia merasakan kepanasan. Wa ma fi nasaim illa ma kana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Rawahah. Dan tidak ada satupun di antara kami yang berpuasa kecuali hanya Nabi dan bersama Ibnu Rawahah. Hadis ini menjelaskan bahwasannya jika memang selagi masih ada kemudahan untuk orang-orang yang dia merasa dirinya tidak merasakan kesulitan, dia boleh
berpuasa. Apabila dia merasakan kemudahan, puasa lebih utama sehingga dia lebih cepat untuk terlepaskan kewajiban dari dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ketika di saat tahun Fathu Makkah. Fathu Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Mekah, yang mana ketika itu Nabi SAW bersama para sahabatnya sedang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ketika Nabi SAW sampai di suatu tempat, yaitu di Qura Al-Ghamin, yaitu suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Nabi SAW ketika itu meminta segelas air, minta didatangkan segelas air, yang kemudian Nabi SAW meminum air tersebut. Kemudian setelah itu sebagian orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sebagian orang masih tetap bertahan mereka berpuasa ya Rasulullah." Ketika itu tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW berbuka membatalkan puasanya? Karena memang kondisi ketika itu adalah safar yang sangat melelahkan, safar yang sangat sulit, sehingga Nabi SAW memberikan contoh sengaja minum dan membatalkan puasanya, artinya mengajak orang-orang untuk berbuka puasa. Namun sebagian orang masih ada yang bertahan. Akhirnya kata Nabi SAW, ulaikal usad, sesungguhnya mereka sedang bermaksiat. Mereka adalah durhaka, kata Nabi SAW. Nabi SAW menegaskan, kalau memang kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi safar yang sangat sulit, yang lebih afdol, yang paling utama adalah seseorang membatalkan puasanya sehingga tidak mendatangkan kemudaratan untuk dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kemudahan yang lainnya yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan untuk orang-orang yang sepuh, orang-orang yang sudah tua renta, mereka dibolehkan untuk berbuka, dibolehkan untuk membatalkan puasanya. Orang-orang yang sudah tua, sebagaimana kondisinya sama hukumnya dengan orang-orang yang sakit, yang mana sakitnya tidak lagi diharapkan kesembuhannya, maka puasanya bisa digantikan cukup hanya dengan membayar fidyah. Seorang yang tua ataupun orang yang sakit, yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa dan tidak mungkin untuk mengganti puasanya, cukup hanya dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia menggantinya dengan membayar fidyah, dengan memberi makan kepada orang miskin. Kemudian di antara kemudahan yang lainnya untuk orang-orang wanita hamil, untuk para wanita hamil, mereka juga boleh berbuka, dan mereka untuk para wanita hamil boleh menggantikan puasanya di hari yang lain, boleh diqadha. Dan ini adalah pendapat jumhurnya para ulama, wanita hamil boleh berbuka dan digantikan di hari yang lain. Namun untuk para wanita hamil yang hamilnya mungkin berturut-turut, misalkan seorang wanita hamil 6 tahun berturut-turut, dia melahirkan sehingga dia kesulitan untuk menggantikan puasanya, maka wanita hamil dipersilahkan untuk cukup membayar fidyah. Mudah. Ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kemudahan yang lainnya untuk para wanita hamil, mereka dibolehkan untuk memperbanyak beribadah di bulan Ramadan. Di antaranya wanita hamil tetap dibolehkan oleh syariat untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Asalkan seorang wanita
Wanita haid. Seorang wanita haid boleh membaca Al-Quran selama dia tidak menyentuh langsung Al-Quran. Dia bisa membaca Al-Quran dengan membaca mushaf lewat HP misalkan, atau membaca mushaf yang ada terjemahannya. Maka seorang wanita haid, dia tetap boleh memperbanyak membaca Al-Quran yang selama dia tidak langsung menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian wanita haid juga boleh berzikir sebanyak-banyak di bulan Ramadan. Seorang wanita haid juga boleh berdoa semaksimal mungkin sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Dan seorang wanita haid, dia tetap besar peluangnya dipersilahkan untuk berjuang semaksimal mungkin mencari malam Lailatul Qadar. Seorang wanita haid juga boleh ikut hadir pengajian, dan salah satu pendapat yang paling kuat sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, wanita haid boleh masuk masjid untuk menghadiri pengajian, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kemudahan di bulan Ramadan bahwasannya syariat qiyam Ramadan. Salat malam di bulan Ramadan boleh melakukan salat dengan jumlah rakaat semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Boleh salat dengan rakaat yang bilangannya sedikit, dan juga boleh salat dengan rakaat yang jumlahnya sebanyak-banyaknya, semampunya. Tidak ada batasan tertentu. Ya, selagi masih bisa ditambah dan ditambah. Kata Nabi SAW, salatul lail mathna mathna. Salat malam ataupun salat tarawih itu adalah 2 rakaat. Iya, semaksimal mungkin, tidak ada batasannya. Siapa saja yang selagi dia masih bisa menambah bilangan rakaatnya, dia tambah. Dan kemudian kata Nabi SAW, tutiru lahu ma qad shalla. Kalau dia sudah khawatir apabila akan datang waktu subuh, dia bisa menutupnya dengan salat witir 1 rakaat. Kemudian yang terakhir, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemudahan di bulan Ramadan, seorang muslim dia boleh melakukan i'tikaf sunnah di bulan Ramadan walaupun hanya sebentar. Boleh melakukan i'tikaf sunnah walaupun hanya sebentar. Sebagaimana kata Imam Qatadah rahimahullah, bahwasannya siapa saja yang duduk sesaat, walaupun hanya sesaat di dalam masjid, dia telah dikatakan sedang beriktikaf dan dia mendapatkan pahala iktikaf selama dia duduk dan berdiamnya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kamu beriktikaf di dalam masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang mereka sibuk, yang padat agendanya di bulan Ramadan, sekecil apapun waktunya, dia tetap semaksimal mungkin selagi masih bisa dia sempatkan di celah-celah kesibukannya untuk tetap beriktikaf, untuk mendapatkan keutamaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak kemudahan-kemudahan di dalam Islam, yang mana ini adalah salah satu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk bisa menjalankan syariatnya yang banyak kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة. الله